Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mimin tentunya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin akan membacakan alur cerita film yang berjudul Tron Legacy 2010. Seperti apa alur ceritanya? Simak terus video ini. Film bermulai pada tahun 1989, di mana di sebuah rumah, di sana ada anak yang bernama Sam Plain dan ayahnya Kevin Plain. Kevin Plain adalah pendiri perusahaan Mcom, yang dimana Mcom itu bergerak di bidang teknologi. Kevin berhasil membuat game yang sangat populer di zaman tersebut, salah satunya game Tron. Kevin lalu bercerita kepada anaknya bahwa dia membuat sebuah game yang bernama Grid. Dia dibantu dua orang temannya, Clue dan Tron. Tak lama, pas sedang bercerita, Kevin berhenti bercerita, menyuruh anaknya tidur. Dia berjanji kepada anaknya bahwa dia akan dibawa ke Grid. Akhirnya Kevin berangkat ke perusahaannya, dan hari itu merupakan hari terakhir Sam bertemu ayahnya. Di berita, dikabarkan Kevin Plain menghilang. Lalu Alan Bradley yang memegang sementara perusahaan tersebut. Dia kekeh nih, percaya bahwa Kevin Plain tidak menghilang. Lalu Sam dirawat oleh kakek neneknya. Di lain waktu, ketika Sam sudah menginjak dewasa, terlihat dia sedang mengendarai sepeda motor super cepat. Lalu aksinya diketahui polisi. Polisi itu mengejarnya. Tapi Sam mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Dia berhasil lolos dari pengejaran. Lalu dia memarkirkan motor di pinggir jalan dan berlari menuju sebuah pintu besar, yang ternyata itu pintu masuk menuju Mcom. Dia dengan kejeniusannya, dia berhasil meretas pintu itu dan berhasil masuk. Dia pun mengetahui pantauan CCTV. Ternyata di perusahaan itu sedang mengadakan rapat bahwa Mcom memiliki sistem OS 12, yang dimana sistem OS tersebut berbayar. Alan yang dengar itu langsung menolak karena udah keluar dari visi misinya Kevin, sang pendiri perusahaan itu. Di sisi lain, saya masuk ke ruangan dan tidak tahu ada laser pelacak di situ. Dan akhirnya penjaga mengetahuinya. Dia berhasil mengupload sesuatu. Penjaga itu langsung mengejar Sam. Di sisi lain, para petinggi perusahaan yang sedang memperkenalkan sistem itu ternyata berhasil diedit oleh Sam, yang muncul di layar video anjing. Dan Sam mengupload sistem itu yang membuat orang gratis mengunduhnya. Di sisi lain, Sam berada di atap dan tidak ada jalan lagi selain melompat. Akhirnya dia melompat dan membuka parasutnya. Tak lama, parasut itu nyangkut di sebuah lampu jalan. Terlihat polisi di belakang mengejar Sam. Lalu Sam berlari ke arah motornya. Tapi polisi keburu mengepung dan menangkapnya. Singkat cerita, Sam keluar dari kantor polisi dan pulang ke rumahnya. Ketika Sam mau istirahat, datanglah si Alan. Dia mengetahui bahwa yang mengupload itu adalah Sam. Lalu Alan memberitahu bahwa ada yang mengirim pesan pagar kepadanya. Dan itu adalah Kevin, ayahnya Sam. Tapi Sam gak percaya, ayahnya masih hidup. Lalu Alan memberikan sebuah kunci menuju kantor ayahnya, yang sebenarnya Alan pun belum pernah ke tempat itu. Singkat cerita, Sam mengunjungi tempat itu.
dalam rumah itu, banyak sekali minigame yang sudah lama tidak digunakan dan ditutupi oleh plastik-plastik. Lalu Sam berjalan ke kantor ayahnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Setelah kembali ke bawah, dia menemukan minigame yang namanya Tron. Dia langsung mendekatinya. Pas dia mau main dan memasukkan koin, tiba-tiba koin itu jatuh lagi. Lalu menunjukkan bahwa alat itu bisa digeser. Dan benar, alat itu bisa digeser. Dan terlihat pintu rahasia. Lalu saya menyusuri tempat rahasia itu. Sampai akhirnya, dia menemukan komputer hologram yang sudah berdebu tapi masih berfungsi. Tak pikir panjang, saya mengopreknya. Lalu tiba-tiba, Sam seperti tersedot oleh laser yang tepat berada di belakangnya, yang membuat ia masuk ke dalam sebuah grid. Ia langsung panik dan berlari keluar. Tak lama, datang seseorang yang disebut program, menggunakan pesawatnya. Lalu Sam dibawa ke sebuah arena pertandingan cakram. Sebelum bertanding, program itu menyeleksi mana yang harus bertanding dan mana yang harus diperbaiki. Setelah itu, Sam dibawa untuk diberikan baju armor dan dipasangkan sebuah cakram di punggungnya. Cakram tersebut akan merekam semua kejadian yang ia lakukan. Singkat cerita, pertandingan dimulai. Pertamanya Sam tidak tahu cara bertarung. Setelah melihat lawannya, ia dengan cerdiknya memecahkan lantainya, yang membuat lawannya terjatuh ke bawah. Singkat cerita, dia berencana kabur dari arena lewat atas. Tapi dia malah tergiring ke pertandingan final melawan Wrangler yang kuat dan mempunyai 2 cakram. Lalu mereka bertarung. Ketika pertarungan sedang berjalan, tiba-tiba arena terbalik, yang membuat Sam terkena cakram Wrangler. Sam terpojok. Akhirnya Wrangler melihat darah yang menetes dan tidak membunuhnya. Lalu Sam dibawa ke markas seorang raja nih. Dan ternyata itu clue yang diciptakan oleh ayahnya, Pepin Plain. Sam awalnya nyangkanya beneran ayahnya, tapi curiga melihat tampangnya yang tidak berubah dan sikap terhadap Sam. Lalu Sam dibawa ke arena untuk berduel melawan Clue. Tapi pertandingan itu berbeda dengan sebelumnya. Pertandingan kali ini menggunakan sepeda motor yang mengeluarkan kayak laser gitu, yang dimana kalau mengenainya bakalan hancur. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dengan 5 versus 5. Tim Sam sudah mati semua, tinggal tersisa 1. Lalu Sam mengajak untuk kerjasama, dan walhasil dia membunuh hampir semua timnya Clue. Tapi tiba-tiba temannya motornya tersandung, yang membuat ia terjatuh. Ketika Sam mau memberikan kembali motornya, tiba-tiba Clue menghajarnya dari belakang. Duel semakin seru karena tersisa Clue dan Sam. Singkat cerita, Sam terjatuh dan terpojok. Tiba-tiba ada mobil menyalip Clue yang membuat Clue terjatuh. Lalu yang berada di mobil tersebut menyuruh Sam untuk naik.
Lalu Sam naik, tapi Ringler mengejarnya. Akhirnya mereka bisa keluar dari grid. Tapi Ringler terlihat tidak mengejarnya, karena kendaraannya cuma berfungsi di dalam grid doang. Singkat cerita, Sam dibawa ke sebuah tempat. Oh iya, yang nolongin tadi namanya Cora. Pas sampai di sana, terlihat ada seseorang yang sedang bertapa. Dan ternyata itu ayahnya. Sam merasa senang. Karena sudah bertahun-tahun tidak melihat ayahnya. Lalu Sam menjelaskan kedatangannya kemari. Karena menerima surat pagar dari Kevin Blaine. Kevin yang mendengar itu, lalu menyuruhnya untuk makan malam. Lalu ayahnya menjelaskan kenapa ia tidak pulang-pulang. Bahwa Kevin terjebak di grid karena portalnya tertutup. Dia menciptakan Clue untuk membantunya membuat Utopia dan dibantu Tron juga. Tapi seketika banyak kejadian di luar pikiran Kevin. Tiba-tiba Aiso muncul dengan sendirinya. Aiso memiliki banyak kekuatan, tapi hal tidak diinginkan terjadi. Clue berkhianat. Ketika Kevin mau pergi ke portal, dan Tron dihajar habis oleh Clue. You've been corrupted. Lalu Clue menghancurkan Aiso. Kevin Blaine tidak bisa kembali, karena biar bisa kembali, butuh kekuatan yang besar. Satu-satunya adalah dibuka dari luar. Lalu saya mengajak Kevin untuk keluar, karena portal tersebut bertahan hanya 8 jam saja. Tapi sang ayah tidak setuju, karena cakramnya sangat berharga. Kalau sampai diambil, permainannya akan berakhir. Terus yang mengirim pagar ke Alan ternyata Clue, bukan Kevin. Clue berhasil membuat user masuk ke dalam grid. Lalu Kevin pergi untuk tidur. Tapi Sam berpikir untuk pulang. Lalu Cora memberikan cara untuk masuk ke grid dan menemui Juse temannya. Tak pikir panjang, Sam pergi menggunakan motor buatan ayahnya. Lalu Kevin yang sedang tidur terbangun mikirin Sam. Lalu ia menuju kamarnya, tapi Sam tidak ada. Singkat cerita, Sam sampai di grid dan bertemu cewek yang masang armor tadi, namanya Jem. Lalu dia menunjukkan tempat untuk bertemu Jesu. Di sisi lain, Kevin Blaine sudah siap-siap untuk membantu Sam. Di sisi lain juga, para pengikut Clue sudah melihat ada penyusup, lalu melaporkan ke pusat. Singkat cerita, Sam masuk ke tempat seperti tempat hiburan atau bar. Di sana dia bertemu dengan pemilik bar tersebut. Sam udah kena tipu nih. Clue yang tahu keberadaan Kevin, dia langsung ke markasnya Kevin Blaine. Tapi pas sampai di sana, Kevin sudah keburu ke pusat kota. Di sisi lain, tiba-tiba anak buah Clue menyerang yang berada di bar tadi. Lalu terjadi sebuah pertarungan. Tapi Cora terluka nih di bagian tangannya. Tak lama, tiba-tiba Kevin datang, langsung menggunakan ilmunya. Hingga para program Clue jadi lemas dan hancur. Tapi pas mau kabur, cakram milik Kevin justru diambil oleh anak buah Clue. Lalu memeledakkan, hingga lift yang ditumpangi Kevin rusak. Tapi untungnya, Kevin masih bisa mengatasinya. Setelah itu,
Sam dan lain-lainnya berusaha buat ke portal dengan menaiki sebuah kereta. Di dalam kereta, terlihat Kevin sedang memperbaiki Cora. Dan ternyata, Cora adalah ISO satu-satunya yang bertahan. Tangan yang tadinya sudah buntung, tiba-tiba sembuh kembali berkat Kevin. Di sisi lain, Clue berserta rombongannya mengunjungi bar. Tapi Kevin dan lain-lainnya sudah pergi. Clue berhasil memperdaya pemilik bar tersebut, lalu memasang ranjau hingga bar tersebut hancur. Singkat cerita, Cora udah siuman, dan Kevin terlihat sedang beristirahat. Lalu Cora bercerita, dan Cora ingin tahu matahari yang sesungguhnya seperti apa. Tak lama, tiba-tiba Clue bersama rombongan datang. Clue ternyata membuat pasukan yang sangat banyak. Mereka menyelinap supaya tidak ketahuan. Tapi Cora mengalihkan perhatian. Lalu Sam dan Kevin pergi membawa cakram Cora. Ringler langsung menangkapnya. Kevin baru sadar kalau Ringler adalah Tron. Clue yang mendapatkan cakram Kevin langsung memasangkannya di sebuah tempat, sehingga energi itu mengalir. Lalu Cora dibawa ke markas Clue. Setelah itu, Clue berpidato di depan pasukannya yang sangat banyak. Di sisi lain, Sam mempunyai rencana untuk menyelamatkan Cora dan cakram milik ayahnya. Lalu meminta ayahnya untuk bertemu di landasan. Singkat cerita, Sam berhasil masuk dan mengalahkan pengikut Clue. Yang anehnya, si botak gak ngapa-ngapain. Akhirnya Sam mendapatkan cakramnya kembali, tapi Ringler muncul. Ringler knock. Lalu mereka kabur dan menghampiri ayahnya. Di sisi lain, Kevin berhasil mempengaruhi seorang program sehingga ia mendapatkan satu pesawat. Singkat cerita, adegan kejar-kejaran pun terjadi. Iya, si botak mati nih karena gak guna. Sam langsung menjadi penembak yang sangat barbar. Satu persatu pesawat Clue hancur. Nice. Lalu Cora mengumpan lawannya ke atas, hingga akhirnya berhasil dihancurkan. Sisa Ringler dan Clue. Senjata milik Sam hancur nih. Akhirnya Ringler menolong Kevin, lalu mendabrakkan dirinya kepada Clue. Tapi mereka belum mati. Clue berhasil membuat Ringler atau Tron mati. Singkat cerita, mereka sudah dekat dengan portal, tapi tiba-tiba Clue sudah ada di sana. Si Clue kecewa karena udah kagak sefrekuensi. Lalu Clue menendangnya. Sam yang melawannya pun tidak mempan. Hingga akhirnya Cora melindungi Sam. Jalan menuju portal mulai buntung. Lalu Clue mengambil cakram Kevin. Tapi ternyata
Kevin udah menukarnya dengan Cora. Clue berusaha mengejar. Lalu Sam melakukan tugasnya. Ketika Clue mau ngehalangin, Kevin menggunakan kekuatannya dengan menyedot Clue ke dalam dirinya. Lalu hancurlah seketika grid tersebut. Singkat cerita, Sam berhasil mengambil kopian grid. Setelah ia pulang, di sana ada Alan. Sam mengatakan, mulai besok Alan yang bakal jadi pemimpin MCOM. Karena Sam udah ngambil alih MCOM. Ternyata Cora ikut Sam ke dunianya. Dan Sam berencana mengubah dunia. Lalu Sam menunjukkan matahari kepada Cora sambil mengendarai motor. Dan filmnya selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari Mimin. Kalau ada saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.